anak-anak, aku sudah menantikan kalian hari ini dari tadi. Aku senang sekali bisa melihat kalian. Yuk, kita sama-sama mau bernyanyi dan bergerak memuji Tuhan. Halo teman-teman. Wah, gak kerasa ya. Hari ini adalah hari terakhir pelatihan kalian sebagai calon superhero. Nah, gimana nih teman-teman? Pelatihan yang sudah kita jalankan beberapa hari ini, kalian masih ingat gak? Masih dong, mereka pasti masih ingat. Oh ya, kalian masih ingat kan rahasia kekuatan kita ada pada? Tentu saja pada Tuhan Yesus. Karena kita memiliki Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Nah teman-teman, selain itu kita punya secret power. Apapun orang lain perbuat pada kita, kita harus menunjukkan secret power ini. What is that? Tentu saja love power. Kita memiliki kasih dari Tuhan yang harus kita bagikan kepada orang lain melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. It's about love, 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 love. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about
everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. 'Cause we are the light, light of the world. Nah teman-teman, kalian masih ingat gak pesan rahasia kemarin? Kita harus selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Are you ready, friends? So let us get up, get up, get up! Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Friends, seperti pelatihan beberapa hari ini, kalian belajar untuk menjadi The Lord Rangers. Oh ya, bagaimana biar kalian lebih semangat? Yuk kita sama-sama melakukan yel-yel. Siap ya? Kalian juga ikuti di rumah. We are Lord Rangers! Selalu Siap sedia? untuk Tuhan. Wah, good job friends. Bagaimana kalau sekali lagi ya, lebih semangat. Yuk, we are Lord Rangers! Selalu Siap sedia? untuk Tuhan. Wah, good job friends. Oh iya, kalian ingat selalu ya, kita adalah Lord Rangers. Harus mengikuti teladan kita. He is our superhero. Siapa dia? Yesus! So let's sing this song, Jesus, You're My Superhero. He's the one who makes the sun shine. He's the one that puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, yeah, yeah.
better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih superhero kita ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, putih, hitam, dan sebenarnya ada satu lagi warnanya hijau yang mungkin sedang kita lagi cari. Ya, tapi kalian tahu nggak arti dari warna-warna itu? Coba kita dengarkan. Aku Yellow Ranger. Warna bajuku ini melambangkan hadiah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, yaitu surga. Kita semua pasti mau ya tinggal di surga. Tetapi kita punya satu masalah, yaitu Dosa. Aku adalah Black Ranger, melambangkan dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa bersama dengan Allah. Karena dosa seharusnya kita manusia dihukum. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, lakukan, katakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan membuat Allah bersedih. Tetapi kita bersyukur Allah memberikan kita jalan melalui darah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Aku Red Ranger yang mengingatkan kita bahwa darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita manusia. Bagi setiap kita yang percaya dan mau bertobat, maka dosa kita akan ditebus dan diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Hati kita yang semula hitam disucikan oleh darah Tuhan Yesus menjadi Putih, it's me, White Ranger, yang melambangkan hati yang bersih, yang putih, yang Tuhan sucikan, yang Tuhan bersihkan. Nah, bagi setiap kita yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, hati kita akan dibersihkan, disucikan, sehingga kita bisa mendapatkan hadiah yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga, hidup yang kekal. Tetapi anak-anak, bukan artinya kita diam aja dan nggak melakukan apa-apa. Satu lagi, warna hijau. Aku berharap kalian yang menjadi superhero hijau. Hijau itu melambangkan pertumbuhan, ya. Dan kita anak-anaknya Tuhan ini harus bertumbuh di dalam Tuhan melalui berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan juga memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada satu hal lagi yang paling penting yang perlu kita lakukan. Apa ya? Yuk, sama-sama coba kita dengarkan. Halo anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan mulai pelatihan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar bersama-sama. Tolong kami supaya kami dapat belajar, kami boleh mengerti, dan juga kami dapat melakukannya. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. panggilan kepada White Ranger. Harap menuju ke comment center segera.
Anak-anak, kalian dengar itu? Barusan ada pengumuman. Ya, ada sebuah panggilan yang diberikan. Kalian, waktu ada seseorang yang memanggil kalian, apa yang kalian lakukan? Apa? Menjawab, ya. Menjawab ya, betul. Waktu ada orang yang memanggil kita, mungkin papa, mama, atau guru kita, atau mungkin teman kita, seharusnya yang wajar tentu kita menjawab ya. Atau ya kenapa? Apa? Mau ngajak saya pergi? Wow, seperti itu ya. Iya ma, iya pak. Kita memberikan respon, kita memberikan jawaban. Kita tidak diam saja. Nggak seperti itu waktu dipanggil, misalnya Michael. Terus diam aja. Michael. Apakah seperti itu? Tidak ya. Apalagi kita calon-calon superhero, seharusnya setiap kita, waktu kita dipanggil, kita berespon, kita mendengar, dan kita melakukan apa yang mungkin dikatakan. Ya, superhero yang kalian tahu juga ya, waktu mereka mendengarkan panggilan, mungkin ada penjahat, atau ada orang yang butuh ditolong, waktu mereka mendengar, mereka langsung cepat-cepat berangkat, mereka cepat-cepat pergi ya. Mereka nggak diam saja, nggak pura-pura, nggak dengar, bukan begitu, tetapi mereka mendengar dan melakukan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Saat ada panggilan, kita menjawab ya, dan kita melakukannya. Dan kita punya perintah, panggilan yang Tuhan kita berikan kepada setiap kita. Aku mau bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Calon-calon superhero, kita sudah tahu bahwa kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita. Dan kita tahu kita punya kekuatan kasih. Dan Tuhan mau kita bagikan itu kepada banyak orang, kepada orang-orang sekeliling kita. Dan kita semua sebagai superhero, kita harus selalu siap sedia, kapanpun, dimanapun, melakukan apa yang superhero sesungguhnya itu Tuhan kita inginkan untuk kita lakukan. Dan hari ini, di pelatihan ini, kita mau sama-sama ingat, ada perintah yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan bersama-sama sebagai superhero-nya Tuhan. Apa itu? Menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Ya, maksudnya menjadi saksinya Tuhan itu apa sih? Menjadi saksinya Tuhan maksudnya waktu orang lain lihat kita, waktu orang lain dengar apa yang kita katakan, mereka bisa tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka bisa mengenal tentang Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Dan perintah ini juga diberikan kepada setiap kita. Dan waktu murid-muridnya pertama kali menerima kekuatan kuasa dari Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja? Tidak. Mereka pergi. Pergi untuk apa? Perintah Tuhan tadi. Untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka pergi. Yang pertama kali, Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul di situ dikisahkan, Petrus itu berkhotbah, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan karena apa yang dikatakan oleh Petrus, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Wah, banyak sekali ya. Dan Petrus juga di lain waktu berkhotbah. Dan banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Bukan hanya Petrus, tapi murid-murid yang lain juga pergi. Thomas memberitakan Injil ke daerah-daerah, ke banyak daerah, bahkan dikatakan Thomas
sampai memberitakan tentang Tuhan Yesus itu sampai ke India. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi orang-orang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus. Kita juga tahu yang lain, Yohanes ya, yang menulis juga firman, surat-surat ya, surat-surat apa yang Tuhan katakan supaya orang juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil. Paulus, dia keliling ke banyak kota, ke banyak daerah, keliling terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang mengenal Tuhan Yesus dan bertobat. Mereka pergi. Mereka tidak kumpul terus di Yerusalem, tapi mereka pergi ke banyak tempat, ke banyak daerah. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Mereka mau supaya orang lain, orang banyak juga boleh mengenal tentang Tuhan Yesus. Boleh mendengar tentang Tuhan Yesus dan mereka bisa diselamatkan. Calon-calon superhero, ini adalah perintah, panggilan yang Tuhan berikan kepada kalian. Tuhan berikan kepada kita semua untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama menjadi saksi Tuhan. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menjadi saksi Tuhan melalui sikap kita. Sikap kita, ya. Bagaimana mungkin kita di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah tempat kita bermain, di sekolah, di kelas kita. Menjaga sikap kita. Kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, saya ini superhero-nya Tuhan. Tapi kita ini sukanya berantem, kita sukanya pukulin teman, kita sukanya ngatain teman, kita suka mungkin mencuri, mengambil barang teman, atau mungkin kita suka melawan papa, mama, melawan bapak, ibu, guru. Orang-orang lain yang melihat kita bisa mengenal Tuhan Yesus nggak? Nggak bisa ya. Mungkin orang-orang bilang, loh katanya anak Tuhan ini. Katanya ini rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Tapi kok sukanya berantem ya. Tapi kok sukanya itu ngejek teman ya. Sukanya kok nyontek ya. Sukanya kok mencuri. Sukanya kok melawan ya. Wah, benar nggak ya ini anak Tuhan ya? Wah, menjadi kesaksian? Tidak. Jadi anak-anak, ayo kita menjadi saksi Tuhan melalui sikap kita. Ya, sikap kita saat ada tugas diberikan kita kerjakan dengan baik. Kita tahu mungkin ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Kalian sudah dengar itu ya. Melalui sikap kita biarlah orang juga mengenal tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui perkataan kita. Apa yang kita katakan? Coba kalau kita bilang saya anak Tuhan, saya ini superhero-nya Tuhan. Tapi kita suka ngata-ngatain teman kita. Kita suka berkata kasar. Kita suka marah-marah, marahin papa, mama, marah-marah terus, marah sama bapak ibu guru, marah-marah terus ngomel-ngomel yang gak jelas kepada teman-teman kita. Bagaimana? Apakah orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus melalui diri kita? Wah, sepertinya gak bisa ya. Mereka kan bilang, loh katanya ini anak Tuhan, suka berdoa tapi kok kata-katanya kasar ya. Suka ngatain yang lain, meledek yang lain. Mari kita menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita. Kita bisa mengatakan saat kita menjawab dengan baik. Kita mengatakan hal yang baik. Kita memberikan pujian, bukan ledekan. Melalui perkataan kita. Kita juga bisa mungkin mengatakan Tuhan Yesus baik. Melalui perkataan kita, kita mungkin bisa membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita. Dan hal yang ketiga, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kemarin aku sudah mengatakan kepada kalian, kalau kalian yang ikut pelatihan juga kemarin ya, yaitu dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saat mereka pergi ke banyak tempat, mereka selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sudah menebus dosamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus itu sudah memberikan hidup yang kekal kepada kamu kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa katakan itu. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Atau kalian juga bisa seperti tadi yang kalian lihat. Ya, wah, dari para superhero ya. Ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, dan satu lagi hijau. Kalian calon-calon superhero warna hijau. Iya, kita bisa sampaikan dari 5 warna ini. Kuning yang mengingatkan kita akan surga. Tuhan memberikan hadiah kepada setiap kita. Tetapi hadiah ini tidak bisa diberikan, ada masalah. Karena kita punya dosa. Dosa membuat kita tidak bisa menerima surga yang Tuhan sudah siapkan. Dosa membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu kita harus selesaikan masalah dosa. Dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, tidak bisa. Siapa yang bisa menolong, membantu kita? Tentu saja Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Karena itu warnanya merah. Yang mengingatkan kita, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, maka kita menerima pengampunan. Hati kita, hidup kita disucikan. Yang tadinya hitam karena dosa, menjadi putih. Putih bersih. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Ya. Dan kita semua yang sudah ditebus, percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hijau. Yaitu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalian bisa sampaikan 5 warna ini kepada teman-teman kalian, ya, menjadi saksi Tuhan. Supaya teman-teman kalian tahu, oh, Tuhan sayang saya, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan sudah menebus dosa saya. Nah, yuk, mari. Jangan superhero, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kamu berada. Melalui sikap kita, perbuatan kita, melalui perkataan kita, dan juga melalui penyampaian tentang Tuhan Yesus. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ini panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Aku percaya kalian mulai dari kecil pasti bisa. Tuhan akan tolong kalian. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang bersama dengan kalian. Tunjukkan kalau kalian ada anak Tuhan. Tunjukkan kalau kalian ada superhero ya Tuhan. Sehingga orang-orang lain juga boleh mengenal tentang Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama menjawab panggilan ini. Ya, aku mau menjawab panggilan dari Tuhan, perintah Tuhan, dan aku mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Oke, aku mau berdoa untuk kalian semua, supaya Tuhan tolong kalian melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan memberikan perintah kepada kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu, biarlah mereka mulai dari kecil belajar untuk menjadi saksi-Mu, melalui sikap perbuatan mereka, melalui perkataan mereka, dan juga mereka berani untuk menceritakan tentang Engkau. Tolonglah anak-anak-Mu, mulai dari kecil sampai mereka besar, bahkan sampai selamanya, mereka boleh terus menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap menjadi superhero-nya Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada semua orang? Aku sangat berharap kalian semua mau dan selalu siap. Oh ya, setelah ini kita masih akan bergabung dengan kelompok kita masing-masing. Ya, jangan lupa, jangan ketinggalan. Yuk kita berkumpul di Zoom.